warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesudah kita belajar kemarin itu masalah klasifikasi herba dapur. Jadi itu ditempatkan di mana? Di lembab, di kering, di dingin, atau di panas. Jadi kita melihat bumbu-bumbu dapur itu klasifikasinya kemana, kemudian cara kerjanya gimana, fungsinya bagaimana, dan sebagainya. Baru sebelum kita masuk kepada peracikan, bagaimana sih membuat sebuah komposisi herba dengan benar, aturannya seperti apa. Nah, di sini kita akan membuat gambaran bahkan alur tentang bagaimana kita membuat komposisi herba itu. Jadi komposisi herba itu nanti berdasarkan kasus yang akan kita hadapi. Jadi data-data kasus yang ada, kemudian baru kita membuat komposisinya. Sedangkan komposisinya ada 4 nih ya. Jadi ada ramuan raja, ramuan menteri, ada asisten, dan ada pelayan. Nah, masing-masing punya peran, fungsi masing-masing. Ramuan raja adalah ramuan yang memang utama digunakan untuk mencapai kasus itu. Misalnya kasus asam urat, atau kasus MAH, atau kasus darah tinggi, diabetes tipe tertentu, dengan proses terjadinya penyakit tertentu, kemudian ada ramuan yang spesifikasinya ke arah sana. Nah, itu kita pilih. Wah, ini sangat pas digunakan, dan ini sangat kerjanya sangat cepat kalau digunakan dibanding ramuan yang lain, dibanding fungsi yang lain. Maka pilihlah menjadi raja, tentukan dia menjadi raja. Kemudian yang berikutnya adalah menteri. Nah, bagaimana dengan menteri? Menteri itu harus punya sifat ramuan sama dengan raja. Jadi kalau rajanya bisa mengatasi MAH, maka menterinya semuanya, mau ada 1 menteri, 2 menteri, atau 3 menteri, atau 4 menteri, atau 5, terserah. Semua dari menteri-menteri yang kita pilih harus sifatnya sama, bisa mengatasi MAH, dan sifat mengatasi MAH-nya harus sama sesuai dengan kerja raja itu. Terus kemudian pertanyaannya, bedanya di mana menteri dengan raja? Nah, menteri dia harus mendukung kerja raja, mendukung kerja ramuan raja, tetapi menteri itu mempunyai spesifikasinya sendiri-sendiri. Jadi dia misalnya MAH, di sini MAH, kemudian rajanya anti MAH, kemudian di sini mengobati MAH, tapi menteri satunya melancarkan energi perut, artinya mengatasi kembung. Kemudian menteri ini selain untuk obat MAH, dia menenangkan pikiran, menstabilkan pikiran. Berarti pada orang yang MAH disebabkan karena stres, maka dia bisa berfungsi di sana. Kemudian menteri ini untuk membantu mengatasi MAH, tapi dia mempercepat fungsi sistem cerna, atau apa, melancarkan sistem cerna supaya tidak terjadi stagnasi di dalamnya itu. Nah, ini stagnasi makanan yang dimaksud. Kalau tadi stagnasi energi yang bikin kembung, kalau ini makanan, stagnasi makanan. Maka ketika ini digabung menterinya ke rajanya, maka dia punya kemampuan yang banyak mengobati MAH, menghadapi kembung, menghadapi dari kembung, kemudian menghadapi stagnasi makanan. Kemudian misalnya ada anti radang, ya untuk anti radang. Kalau dia ada mual, dia spesifikasi untuk anti mual. Nah, ini bisa digabung. Nah, kemudian bagaimana fungsi asisten? Asisten itu berfungsi bagaimana ramuan raja dan menteri itu akan keluar maksimal. Kalau ada efek samping itu harus dinetralisir oleh asisten. Nah, sesudah dinetralisir, dan asisten ini memastikan hanya ramuan raja yang menteri yang keluar. Jadi ketika misalnya ini ramuan MAH, tapi bikin perutnya itu jadi kembung, misalnya, atau perutnya jadi kembung, maka asisten ini harus menghilangkan rasa kembung itu. Kalau kembungnya stagnasi, maka menteri itu juga berlaku sebagai asisten. Bisa jadi dia menteri juga asisten sekaligus. Tapi ada yang asisten murni, misalnya menterinya cuma 1, hampir mirip dengan fungsi rajanya, kita ambil asisten. Kalau kemudian ramuan itu membuat perut kita kembung, membuat kita kedinginan, tapi itu dibutuhkan, maka ini harus menghangatkan sifatnya.
Jadi jangan sampai ketika ini bekerja, tubuh kita jadi kedinginan. Maka ramuan ini yang menahan dingin efek daripada ramuan raja dan menteri. Itu seperti itu. Cara prinsip itu. Kemudian yang keempat, ramuan pelayan. Ramuan pelayan adalah ramuan yang akan membawa ramuan raja dan menteri ini menuju kepada targetnya. Kalau targetnya perut, berarti ramuan pelayannya harus arahnya ke perut. Jangan kita mau targetnya kepada perut, ramuannya kita kasih jahe, sedangkan jahe larinya ke atas. Itu tidak pas. Nah, kita mau arahnya ke perut, tapi ramuan pelayan itu menuju ke ginjal, itu juga tidak pas. Maka pilihlah ramuan pelayan yang akan membawa raja dan menteri ini, ramuan raja dan menteri ini menuju kepada target yang sesungguhnya. Contoh lagi, bisa kita lihat bahwa ramuan untuk mengusir angin, mungkin ramuannya hampir mirip, tapi ketika musimnya itu dingin, angin dingin, maka ditambahkan jahe untuk naik ke atas jika persoalannya adalah persoalan angin itu menerpa kemudian mengganggu fungsi paru-paru, tenggorokan dan sebagainya. Maka ramuan itu harus dinaikkan ke atas. Tapi ketika ramuan angin dingin yang menyerang itu membuat tubuh itu menjadi panas, menjadi muncul panas internal. Jadi serangannya patogen. Serangannya adalah serangan angin atau patogen dari luar yang sifatnya dingin, tapi ketika dingin mengunci, berakumulasi menjadi panas di dalam, kemudian panas itu menyerang sistem, maka harus didinginkan sistem itu. Tetapi angin dingin harus dikeluarkan, maka ramuan itu dicampurnya bukan dengan jahe, tapi dengan teh, air teh. Jadi Anda minum ramuan itu dengan air teh, misalnya 2 kapsul dengan air teh, di mana sifat teh itu akan turun ke bawah. Diuretik juga, maka dia akan membawa ramuan itu menuju arah ke bawah, bukan arah ke atas, supaya membuang panas internal yang ada di dalamnya. Itu seperti ini. Jadi ramuan pelayan itu fungsinya juga sangat penting, di mana dia akan menuju tempat yang dimaksud oleh raja dan menteri. Maka tempat ini harus ada di dalam sebuah ramuan. Ini semua hanya sebuah gambaran. Mudah-mudahan dengan gambaran ini Anda bisa menerapkan nanti ramuan dapur itu ke arah sini, ramuan toga ke arah sini, nanti ramuan profesional ke arah sini. Ini rumusnya sama semuanya, baik itu herba dapur, toga maupun ramuan untuk profesional. Ini prinsipnya sama. Nanti tinggal kedalamannya, pendalamannya dan sebagainya itu yang berbeda nanti tingkat kedalamannya. Soalnya itu, jadi dalam membuat komposisi herba jangan lupa raja, menteri, asisten, pelayan. Dan ingat, ini bisa semua berdiri sendiri, bisa hanya raja tanpa menteri, langsung asisten dan pelayan, bisa raja, menteri tanpa asisten terus pelayan, karena asistennya sudah menyatu di sini, bisa. Berarti ramuan menteri itu bisa merangkap asisten, ramuan menteri juga bisa merangkap kepada pelayan. Tapi ada juga ramuan yang raja, ya menteri, ya asisten, ya pelayan jadi satu, itu bisa. Makanya namanya dia seorang raja, seorang pimpinan yang mempunyai kemampuan banyak hal. Itu bisa saja terjadi. Jadi tidak letter-leg harus begini, tapi sifat dari kepada 1, 2, 3, 4 ini harus melekat baik pada satu ramuan atau berapa ramuan yang dijadikan satu. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.